Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Pada video kali ini kita menyimak penuturan Kiai Nusantara. Wajahnya asli ya, wajahnya itu Nusantara banget, bukan naturalisasi istilahnya, kayak pemain bola saja. Oke, ini beliau menyewarkan sangat lantang ya tentang NKRI, tentang tipu daya orang-orang yang berbaju Islam, berjubah-jubah besar, istilahnya habaib itu ya. Nah, eh, kalau zaman-zaman dulu mungkin di 2010 ke bawah, YouTube belum begitu, eh, belum ada, bahkan walaupun ada belum begitu sekuat sekarang. Maka suara-suara Kiai Nusantara seperti ini belum bisa didengarkan dan masih susah untuk bisa didapatkan. Tapi sekarang di era digital seperti ini, suara-suara ulama Nusantara dari ujung-ujung pelosok dusun, ya, saksi-saksi sejarah bisa didengar dari pelosok dunia yang lain. Maka sudah sepantasnya semua memang harus waspada, hati-hati. Kalau mau bikin akal-akalan terhadap Nusantara ini, ya insya Allah semua dari Sabang sampai Merauke ya, para ulama yang benar-benar menjaga NKRI ini akan bersuara dan insya Allah akan didengar oleh kita semua. Mari kita simak penuturan beliau ini sangat lantang, luar biasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dan sesudahnya, kalau Pak Mujib Melayer, mohon maaf dengan segala hormat. Saya mewakili anak bangsa. Ini yang dibahas adalah ilmu. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Mujib, yang namanya Qiwamud Dunya ala arba'ah, tegak lurusnya dunia ini 4 pilar atau 4 faktor atau 4 unsur. 4 yang ditaruh oleh baginda Rasul, ilmu ulama yang pertama. Faktor yang bisa dunia kokoh tegak lurus. Begitu juga Indonesia bisa kokoh tegak lurus, yang dibahas oleh baginda Rasul, ilmu ulama. Ilmunya para ulama-ulama yang mana notabene adalah penerus para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas kusubat kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya beliau Hujjatul Islam Ghazali. Kalau Sunan Kalijaga dulu, jangan baca kitab Ihya dulu sebelum kau dikubur hidup-hidup, demi menjaga keilmuan yang dibawa Hujjatul Islam, bukti Islam yang ada di muka bumi di waktu itu. Mbah Ghazali radhiyallahu an. Itu yang dibaca kusubat minar rubuil muhlikat, 1/4 kitabnya Ihya Ulumuddin yang termasuk menghancurkan. Makanya beliau tegas, senter terus gak pernah berhenti, karena termasuk faktor hancurnya dunia, hancurnya Indonesia ini. Kalau Anda mungkin dengan tidak senang, mungkin belum paham, boleh sekarang tidak paham, tidak suka, tapi besok fa insya Allah baru bisa berterima kasih kepada Abuya. Mungkin besok belum paham, tunggu bulan yang akan datang, fa insya Allah baru sadar. Tunggu, mungkin sebelum sebulan belum sabar, tunggu 1 tahun. Apa yang disampaikan Abuya hanya satu, biar berdiri tegaknya Indonesia, tidak keropos. Bahkan Abuya siap, kau fitnah, kau bilang apapun, yang penting minimal 500 tahun yang akan datang, berarti anak cucu kamu yang akan baru yakin. Luar biasa, tepuk tangan dulu tuh. Itu Gus. Makanya Mbak, ya kemarin saya sikat terus terang, ini bukan ulama, bukan ustadz, tapi rakyat
Indonesia Mujib ini, yang dari TK dididik dengan Pancasila, jiwanya jiwa Pancasila. Terasa sebodoh-bodohnya kayak Mujib merasakan keropos Indonesia ini, keropos Pancasila ini. Kenapa? Tolok ukur barometer dunia adalah Indonesia. Tolok ukur barometer Indonesia adalah ulama, keilmuan yang dibekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang merampas, mohon maaf. Mungkin kita secara medsos sudah paham, tapi kadang kita ini nggak mampu untuk menghalau, untuk menghindar. Kenapa? Fenomena lahiriah yang luar biasa, kata Abu Yani, ilmu salju. Ini sudah nuansa perang persis zaman baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kitab belakangnya Gus, ya. Fenomena yang semacam itu adalah lahiriah bagus, tapi dalamnya kropos. Kok bisa? Mereka hanya mengandalkan bapaknya, ini dia amaliahnya nol, kosong. Nih, mengandalkan bapaknya, mengandalkan pendahulunya, turunan siapa? Nah, ternyata dirinya adalah kropos. Ini bahaya. Oke, kita lanjutkan. Jadi nek bapak-bapaknya kata sampai Nabi Muhammad ya, tapi pribadinya kropos. Ya, ini yang bahaya. Kita lanjutkan. Pahlawan kita, nenek moyang kita hebat, Wali Songo hebat, ulama Nusantara hebat, anak bangsa tidak hebat. Bahaya. Bukan salah anak bangsa, tapi salah mereka yang oknum sengaja membodohkan anak bangsa. Makanya Abu ya nggak pernah berhenti. Apalagi sampai besok kitab Al-Basir terbuka di bedah Allah, bukti cinta tanah air, Abu ya. Bukti cinta tanah air. Tapi kalau ada salah paham sampai komen yang enggak perang melawan rakyat dari Sabang sampai Merauke. Pak Mujib bongkar. Kemarin sudah saya sampaikan, tak ulangi. Biarpun 1000 kali, biar saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke tidak terbodohkan. Kenapa? Orang tua kita ini mendidik ibarat yang namanya punggung sampai meletek-meletek, pecah-pecah demi menyekolahkan anaknya, baik di sekolah mau di pondok pesantren. Tiba-tiba oknum imigran pendatang mengacak-acak ke Indonesia. Wajib unjuk gigi. Wassalamualaikum Muhammad. Fair-fairan. Siapakah yang menyatakan? Yaitu Habib Syekh, mohon maaf, Habib Syekh yang menyatakan dengan sholawat. Apa yang disampaikan Habib Rizik, gurunya NU, betul? Di mana-mana kita menyimak. Terus oper alih Habib Taufik, gurunya NU, betul? Ayo, tapi kenapa rakyat anak bangsa loyal? Berarti kena ilmu salju, kena tipu daya, husnudzahir, fenomena yang menyelokan kita. Bahkan paling sadis, guru Taufik katanya gurunya NU berani meniadakan Quran, yang penting cinta habaib. Ini yang dikupas tuntas. Faktor-faktor minal muhlikat, kata beliau Mbah Ghazali. Inilah hal-hal yang bisa merobohkan, menghancurkan ibu pertiwi kita, yaitu yang dibahas ilmu, keilmuan. Lihat, kalau kita musuhnya Indonesia ini gak ada lain, Wahabi. Siapakah Wahabi? Wahabi adalah penerus estafet dari Yahudi. Mohon maaf, Mujib tidak pernah benci Wahabi, tidak pernah benci Yahudi, tapi benci etikanya yang kita bahas.
Sebagaimana Al-Quran menyatakan, walan tardo angkal Yahud walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Awas, kalau ada Habib, pencinta Habib tidak cinta pada unik, berarti mereka mereknya Wahabi atau garis miring Yahudi. Kalau bisa sadar, alhamdulillah. Warning, kalau sampai tidak terima dengan live unik ini, berarti mereka Yahudi, mereka adalah Wahabi di era 2024 sekarang ini. Bahaya, bahaya. Muhammad ini kasih tahu oleh Allah, yang namanya Yahudi Nasrani Muhammad tidak akan meridho rela kepada Muhammad kecuali engkau mengikuti agama mereka. Ini Muhammad dididik jangan sampai kena arus akhlak-akhlak Yahudi dan Nasrani. Bagaimana Allah mendidik Muhammad? Qul inna hudallahi wal huda. Yang namanya hidayah Allah yaitu hidayah yang jelas, yaitu agama Islam. Wala ini tabata wahyu Muhammad, jikalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka Muhammad. Ini bukti khas Yahudi Nasrani adalah hawa nafsu, bukan hidayah, bukan ilmu. Kalau Muhammad sampai mengikuti Yahudi Nasrani, apa kata Allah? Ja'aka minal ilm malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Muhammad tidak akan menemukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama poin-poin Yahudi Nasrani, mohon maaf, akan meniadakan Allah, akan meniadakan Muhammad. Sebagaimana Wahabi yang dihadapi oleh Syekh Al-Albani, mau dirobohkan, mau dikupas habis, dilibas itu makam Nabi Muhammad SAW. Yang namanya ajaran Allah dan Muhammad mau dilibas oleh Yahudi yang transformasi orang-orang Wahabi dengan dalil sekarang di mana-mana dalil beda. Ini doktrin-doktrin Yahudi, doktrin-doktrin Wahabi yang jelas musuhnya Syekh Nawawi Al-Albani. Ini. Jadi kalau saudara kita yang nggak paham, berarti kamu sudah termakan doktrin-doktrin mereka Wahabi Yahudi. Yang jelas lawannya ulama kita, yang jelas lawannya Nusantara. Kenapa tidak? Lihat kenapa negara kita Indonesia ini hebat. Salah satu langkah yang tidak boleh kita lupakan, beliau Insinyur Soekarno radhiyallahu an, kenapa berani membongkar di Rusia kitab Sahih Bukhari? Kenapa? Imam Bukhari ahli fikih adalah orang-orang yang independen, berani selayaknya mereka Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Ini Al-Bukhari termasuk ahli fikih yang independen, berani sendiri karena akidah kuat kepada Allah dan Rasulullah. Akhirnya apa yang dibiarkan? Indonesia tetap mandiri, independen, nggak mau didikte oleh siapapun. Itu berangkatnya Indonesia, termasuk berani membongkar Sahih Bukhari. Kenapa Pak Mujib cerita? Ada habaib yang katanya guru Taufik, gurunya Eno Baya, berani memfatwakan Quran tidak ada apa-apanya, yang utama adalah habaib. Berarti ini termasuk benih-benih doktrin-doktrin Wahabi, doktrin-doktrin Yahudi. Jelas merubah Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab.